Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Bapak harap semuanya sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pertemuan yang ke-9 tentang kimia organik. Bapak harap pada pertemuan yang lalu tentang senyawa kimia karbonil semuanya sudah paham ya. Ya, bagus kalau sudah paham semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak absen dulu ya. Dwi, Nova, Rangga, Wayan. Baik, semuanya sudah hadir ya. Nah, tahu enggak apa itu senyawa aromatik? Siapa yang sudah pernah pakai parfum? Nah, parfum juga itu masuk dalam golongan senyawa aromatik. Bahan bakar minyak yang kalian gunakan pada motor dan kendaraan kalian juga itu masuk dalam senyawa aromatik. Coba ketika kalian isi bensin, pasti aromanya akan keluar kan? Ada aroma-aromanya kan? Nah, itu adalah senyawa aromatik. Jadi, senyawa aromatik itu adalah senyawa yang mengeluarkan aroma. Dalam senyawa aromatik itu ada dua. Ada senyawa aromatik yang sederhana dan ada senyawa aromatik kompleks. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang senyawa aromatik sederhana. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini itu untuk Bapak harap agar mahasiswa dapat menjelaskan tata nama senyawa aromatik sederhana. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis senyawa aromatik sederhana ya. Nah, senyawa aromatik sederhana yang umum kita jumpai itu adalah benzena. Jadi benzena itu adalah salah satu senyawa aromatik sederhana dengan rumus molekul C6H6 ya. Jadi kalian tahu kan asal katanya bensin dari benzena. Mempunyai aroma yang khas ya. Contoh, benzaldehid mengeluarkan aroma buah ceri. Toluena merupakan aroma dari suatu resin, tolu balsam. Jadi, paham ya apa itu benzena? Nah, ini rumus struktur dari benzena. Benzena cincin sederhana ini ya. Lalu ada benzaldehid, lalu ada toluena di mana ada substitusi metil pada cincin benzennya. Rumus struktur dari benzena. Jadi Friedrich August Kekule pada 1873 menyatakan bahwa rumus struktur dari benzena sebagai suatu struktur heksagonal dengan 6 atom karbon yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Yang bagaimana itu? Nah, seperti ini dia. Jadi, ikatan rangkap pada cincin benzena itu berselang-seling. Contoh. Nah, ikatan rangkapnya tadi ini, anggaplah ini karbon nomor 1. Ikatan rangkapnya tadinya di sini. Ya, antara karbon nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian dia akan berpindah ke karbon nomor 2 dan nomor 3. Dan begitu seterusnya. Jadi berputar. Ini juga berputar. Nah, ini kelihatan ya kalau dia berputar. Itulah struktur benzena menurut Kekule yang dipublikasikan pada tahun 1873. Nah, senyawa benzena itu mengalami resonansi. Jadi struktur resonansi itu seperti tadi ya, bahwa ikatan rangkapnya akan berputar sehingga disebut dengan peristiwa resonansi. Nah, tata nama senyawa benzena yang tersubstitusi seperti tadi ya. Jadi kalau cincin benzennya tersubstitusi dengan metil, maka disebut dengan
toluena. Kalau cincin bensennya disubstitusi dengan hidroksil, maka namanya fenol, ya. Atau bisa juga disebut dengan bensil alkohol. Kalau disubstitusi dengan amina, maka bensennya disebut dengan anilin. Nah, kalau disubstitusi dengan 2 metil, maka disebut dengan ortosilena. Nah, kenapa ada kata orto? Nanti kita bahas, ya, apa itu orto. Kalau disubstitusi dengan aldehid, maka namanya adalah bensaldehid. Disubstitusi dengan karboksilat, COOH, maka namanya adalah asam benzoat. Iya. Bensena monosubstitusi. Bensena diberi nama seperti alkana rantai lurus bila sebagai induk. Penamaan untuk bensena monosubstitusi dilakukan seperti pada aturan hidrokarbon lainnya. Jadi, substituen sebagai awalan diikuti oleh nama bensennya. Contoh, substituen yang terikat pada bensena diberi nama sebagai awalan dan diikuti bensen sebagai induknya. Contoh, ya, ini adalah bromobensena. Jadi, substituennya dulu brom, lalu nama induknya bensena. Begitu juga ini, substitusinya dulu yaitu etil, lalu bensennya. Ya. Nah, ini kurang kelihatannya, inilah NO2 atau gugus nitro, jadi disebut dengan nitrobensena. Ya. Bila alkil yang terikat lebih kecil daripada kurang dari 6 atom karbon, maka bensena disebut sebagai bensena tersubstitusi alkil. Namun, bila karbonnya lebih besar daripada 7, maka disebut dengan senyawa alkana tersubstitusi fenil. Jadi intinya seperti ini. Kalau substitusinya itu karbonnya di bawah 6, maka yang menjadi induk adalah bensennya. Tapi kalau substitusinya itu adalah alkana yang lebih dari 7, maka alkana yang itulah yang menjadi induknya, sedangkan si bensen menjadi substitusinya. Maka dia bukan lagi bensen disebut, tapi fenil. Jadi fenil untuk menyatakan bensena sebagai substituen, bukan sebagai induk, ya. Bila bensena mengikat suatu alkana dengan gugus fungsional, disebut juga sebagai substituen sehingga penamaan untuk cincin aromatiknya sebagai fenil. Sedangkan penamaan bensil digunakan untuk gugus CH2. Bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan hal itu? Mari telah saksikan lebih lanjut gambarnya, ya. Nah, ini tadi yang dimaksud. Jika cincin bensen ini, ya, terikat oleh suatu senyawa yang bukan CH2 duluan, maka dia disebut dengan gugus fenil. Tapi jika dia mengikat suatu senyawa yang diawali dulu dengan CH2, maka dia disebut dengan gugus bensil. Ya. Jadi kalau bukan CH2 yang mengikat, maka disebut dengan fenil. Kalau CH2 yang mengikat duluan, maka disebut dengan bensil. Contoh, karena ini yang mengikat pertama bukanlah CH2, maka ini adalah fenil, maka disebut dengan 1 fenil 1 etanol, ya. Ini lagi, karena bukan CH2 yang mengikat, ya, maka disebut dengan 2 fenil heptana. Nah, di sini karena yang mengikat pertama adalah CH2, maka namanya adalah bensil. Nah, ini kurang kelihatan, ya. Ini namanya bensil klorida, ya. Jadi itu perbedaannya. Itulah tata nama dari senyawa bensen, ya.